Eh, Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya. Kak. Baik-baik. Oke. Ya, jangan lupa setiap hari kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, kemudian rezekinya kepada kita, terutama nikmat sehat ya. Jadi sampai hari ini Anda selalu sehat semuanya dan bisa mengikuti perkuliahan saya. Eh, Tak lupa saya ingatkan sekali lagi, ini bulan Desember ya, akhir tahun. Mungkin teman-teman sudah sangat berencana ingin liburan ya. Tapi saya sampaikan ke teman-teman agar mengikuti ya namanya physical distancing, kemudian mengikuti anjuran dari pemerintah, kurangi bepergian yang nggak penting karena tahu sendiri COVID akhir-akhir ini masih meningkat ya. Dalam kesempatan kali ini sangat spesial sekali karena hari ini kita kedatangan tamu. Beliau dosen dari FMIPA, Pak Dr. Isnarto. Ngapunten, apakah sudah rawuh? Oh, belum. Pak Isnarto, ngapunten. Sekedap, sebentar, saya coba update beliau dulu. Sebentar ya, sebentar, sebentar.
Oke, baik. Saya lanjutkan. Karena Pak Isnarto ini mungkin sinyalnya lagi buruk, jadi belum bisa menyambung. Nanti insya Allah nanti akan segera join di antara perkuliahan ini. Ini teman-teman semua ada di Semarang atau di rumah masing-masing nih? Saya di Semarang, Pak. Di rumah, Pak. Depok. Masing-masing, Pak. Di Semarang, Pak. Oh, ada di Semarang di rumah masing-masing ya. Oke, baik. Nah, perkuliahan hari ini nanti saya akan membahas tentang DDBMS ya. Apa itu DDBMS ya? Nah, sorry saya. Oke, apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang sistem data terdistribusi atau distribute database management system. Nah, sebelum kita masuk ke sini, pertemuan kemarin kita terakhir saya berikan tugas untuk mengerjakan modul praktikum ya, atau modul yang bisa dikerjakan untuk latihan mandiri di rumah. Nah, di modul-modul tersebut saya harapkan teman-teman mencoba meskipun hanya sebatas membuat ER diagram, kemudian hanya membuat tabel, itu perlu dicoba karena dengan praktis Anda akan lebih matang ya dalam pembuatan database ke depannya. Nah, sebelumnya kita hanya membahas tentang DBMS saja atau Database Management System, di mana semuanya itu sifatnya standalone atau bergerak atau berjalan dalam satu komputer saja. Nah, pada pertemuan ini, kebetulan ini pertemuan ke-15 kalau nggak salah ya, ke-14, sorry, 14 atau 15 sekitar itu, nanti kita akan membahas ya tentang sebenarnya perkembangan apa sih sistem basis data selain standalone. Nah, yaitu akan kita jabarkan tentang sistem basis data terdistribusi atau yang sering dikenal dengan Distributed Database Management System atau yang sering disingkat DBMS. Nah, apa itu DDBMS ya? Atau Distributed Database Management System. Nah, DDBMS adalah suatu sistem database yang dirancang untuk keperluan penyimpanan data yang sangat besar dan ditempatkan di berbagai server atau workstation dalam suatu jaringan komputer. Dari setiap server database, masing-masing dapat menggunakan data yang ada di dalamnya dengan cara mendistribusikan data yang di-request. Nah, DDBMS ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita sering menggunakan hanya DBMS saja ya, atau kita hanya menggunakan bentuk standalone saja. Nah, dalam DDBMS ini semuanya sudah dibikin secara bersinergi ya, atau terkorelasi antara satu DBMS dengan DBMS yang lain. Nah, sebagai contoh ini. Teman-teman tentunya semua sudah pernah ke bank ya. Di sini ada nggak yang belum pernah ke bank? Sudah semua ya. Oke, tadi saya ingin coba bertanya nih. Kalau ke bank biasanya ngapain aja sih? Mungkin ada yang bisa menjawab salah satu? Izin menjawab, Pak. Ya, boleh silahkan, Mbak. Bisa menabung, membayar asuransi, kalau tidak membayar setoran pinjaman, terus tarik tunai, transfer. Tarik seperti itu, Pak. Tunai, transfer ya. Oke, baik. Nah, kita coba ya. Jadi pertama kita kalau ke bank itu kita biasanya bank transaction tadi ya, seperti yang dijabarkan Mbak siapa tadi, saya nggak ngerti. Mbak siapa? Alifa, Pak. Mbak Alifa ya. Jadi tadi yang dikerjakan Mbak Alifa salah satunya adalah bentuk dari bank transaction. Nah, bank transaction ini meliputi transfer ya tadi ya, kredit, debit, pinjaman dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman di sini semua baik menabung maupun mengambil tabungan itu namanya kredit dan debit ya. Kemudian mau transfer atau mau ngambil pinjaman itu bisa dilakukan. Itu termasuk dalam kategori bank transaction. Nah, untuk kategori yang kedua itu adalah data input ya. Data input di sini teman-teman tentunya pernah ya ke bank untuk bikin rekening. Jadi salah satunya adalah pencatatan data nasabah baru. Nah, hal berikutnya yang biasanya dilakukan oleh bank adalah online transaction. Jadi kalau teman-teman
pernah ya melakukan transaksi secara online, itu tentunya Anda paham betul tentang internet banking ya. Jadi internet banking ini teknologi sebelum munculnya mobile banking. Jadi jauh sebelum Android ditemukan ya, Android itu sudah terkenal kayak sekarang ini, internet banking sudah sering digunakan ya. Dan orang-orang sudah sering banyak bermain saham. Nah, ini salah satu bentuk dari online transaction. Nah, kita lanjut berikutnya. Yang sering dilakukan bank lagi adalah bank report, dalam arti pelaporan yang dilakukan oleh bank, baik laporan keuangan nasabah ataupun laporan keuangan bank. Nah, ini sangat krusial sekali karena ketika kita menabung, apabila kita tidak bisa mengerti berapa jumlah tabungan kita atau mungkin kita meminta untuk rekap data tabungan kita dan itu nggak ada, itu sangat repot dan kredibilitas suatu bank dapat diragukan. Sedangkan dari bank itu sendiri juga sangat membutuhkan untuk menjaga neraca dari banknya sendiri. Jadi Anda perlu paham bahwa sebuah bank itu dalam berjalan dia harus memperhatikan neraca ya atau posisi keseimbangan keuangan. Jadi tidak serta-merta ketika kita ke bank kemudian kita diberi pinjaman itu langsung di ACC, itu tidak seperti itu. Jadi mereka harus melihat balancing atau neraca dari bank tersebut. Nah, hal yang dilakukan berikutnya yang sekarang lagi tren adalah mobile transaction ya. Ini teman-teman tentunya semua di sini sudah menggunakan ya. Saya rasa seperti itu. Contohnya apa? Yang pertama mobile banking dan yang berikutnya adalah SMS banking. Mungkin salah satu di antara ini menggunakan ya. Di sini sudah ada yang pernah menggunakan mobile banking? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Mas. Oke, Mas Sirot. Ceritakan pengalaman Anda menggunakan mobile banking gimana, Mas? Menurut saya sih lebih gampang gitu, Pak. Soalnya nggak usah ke ATM gitu, bisa langsung transaksi lewat HP. Contohnya seperti transfer atau pembayaran lainnya, gitu, Pak. Ya, lebih mudah. Lebih mudah ya berarti ya? Oke, mungkin yang lain bisa menceritakan pengalamannya ketika menggunakan mobile banking. Siapa mungkin? Mas Nizarisman. Nizarisman itu Mas Nizarisman ya? Coba Mas Nizarisman. Iya, Pak. Ya, pakai mobile banking, Mas? Iya, pakai, Pak. Iya, silahkan ceritakan pengalaman Anda selama ini gimana menggunakan mobile banking. Kalau saya sebenarnya baru kemarin kan baru buka rekening juga, baru mobile banking. Jadi belum melakukan transaksi banyak sih, paling cuma bisa lihat saldo lebih mudah aja gitu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau untuk transaksi lainnya Mas sudah Belum pernah pernah. coba untuk beli pulsa mungkin bayar listrik gitu? Paling Belum ya? iya, Oke. paling top up. Nah, jadi paling apa? Top up. Paling top up Iya. ya. Oke, baik. Sebentar, mohon izin sebentar, saya sedang di chat sama Pak Is, sebentar ya. Saya coba cut dulu benar. Oke, sambil kita lanjut ya. Jadi teman-teman di sini saya rasa tahu betul ya manfaat mobile banking ya. Bahkan sekarang semua kebutuhan bisa membayar sesuatu, kemudian top up Gojek ya biasanya ya, kemudian beli OVO, kemudian membayar virtual account, bahkan sampai bayar listrik, air, semuanya bisa dilakukan. Dan yang lebih keren lagi, langsung menggunakan mobile banking. Contohnya kita kalau misalkan teman-teman punya ya, itu mobile bankingnya Bank Niaga itu sudah support sampai seperti itu. BCA juga sudah support sampai situ. Nah, Anda tentu lihat fitur-fiturnya itu sangat lengkap sekali ya. Nah, di sini teman-teman ada nggak yang mau sharing? Biasanya kalau menggunakan mobile banking tuh
kendala apa sih yang sering ditemui? Mungkin ada 1 atau 2 orang yang mungkin bisa sharing pengalamannya. Pak, mau izin sharing, Pak. Silahkan Mas Denis. Handphone saya di root, Pak. Jadi kalau pakai mobile banking tuh suka keblok sendiri gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi kayak mobile bankingnya nggak ngizinin aplikasinya buat dibuka. Takutnya security issues itu loh, Pak. Oh gitu. Kemudian Ya itu dari saya gitu aja sih, Pak. Oke, baik. Nah, eh ya jadi Mas Denis tadi karena di root kemudian susah ya menggunakan mobile bankingnya ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin yang selain Mas Denis yang sudah jalan kemudian ada masalah, ada nggak? Izin menjawab, Pak. Pengalaman Ya, silakan saya Mas Yasir. menggunakan mobile banking itu kalau lupa password itunya harus langsung ke banknya, Pak. Jadi mau nambah itunya menambah ribet. Masalah ya. Oke, baik ya. Oke, jadi tadi Mas Denis karena di root, kalau Mas Yasir lupa passwordnya ya. Ini kelihatan banget jarang melakukan transaksi nih. Nggak apa-apa. Jadi nanti terbiasa lama-lama juga ingat nanti. Nah, kalau kita menggunakan mobile banking terkendala, Anda pernah menemukan masalah misalkan putus koneksi nggak? Jadi ketika kita sudah di tengah-tengah ingin melakukan transaksi atau apa, kemudian dia memberikan peringatan session Anda habis, atau mungkin dia sinyal Anda kurang stabil, atau kemudian dia langsung logout keluar dari aplikasi. Di sini ada nggak yang pernah menemukan kendala seperti itu? Saya juga pernah Pak. itu, Pak. Pernah ya. Nah, kendala-kendala seperti itu sebenarnya tidak muncul hanya karena sinyal ya. Jadi Anda perlu catat, nanti akan kita bahas kenapa kok bisa seperti itu. Karena itu salah satu wujud dari dampak penerapan DDBMS atau Distributed Database Management System ya. Nah, sekarang permasalahan yang dihadapi oleh bank tersebut, di sini bisa memberikan tanggapan nggak? Bank itu memiliki masalah apa sih sebenarnya ketika mereka harus menerapkan database dalam perbankannya? Misalkan ini di Indonesia, mungkin Anda teman-teman ada yang bisa menjabarkan di sini kemungkinan permasalahan yang dimiliki bank apa? Mau di sini menjawab, Pak? Silahkan Mas Rasid. Ya, koneksinya mungkin Pak, mungkin servernya berada di tempat yang lain atau di pulau yang lain, mungkin koneksinya bermasalah dari server sendiri. Oke, berarti server ya dan koneksi ya. Oke, itu benar sekali ya. Salah satunya itu. Ada yang lain yang mungkin mencoba menambahkan? Oke, kalau enggak kita lanjut. Jadi permasalahannya bisa kita lihat di animasi ini, bahwasanya bank itu punya banyak cabang ya. Dan cabang satu dengan cabang yang lain itu harus berhubungan. Nah, dulu pas zaman saya waktu kecil ya, waktu kecil itu pernah mengalami yang namanya kita harus menabung dan mengambil uang hanya di bank itu saja. Jadi ketika saya menabung di bank, katakanlah di Sekaran ya, Gunung Pati, UNES, saya hanya bisa mengambil ya di Sekaran, Gunung Pati, UNES. Kenapa seperti itu? Karena dulu penerapannya hanya stand alone atau lokal saja. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, semua cabang-cabang bank yang ada di Indonesia ini harus terintegrasi melalui jaringan komputer. Jadi saya mau nabung di mana saja, mau menarik di mana saja, itu tidak boleh ada kendala. Jadi hak sebagai nasabah itu sangat krusial sekali. Jadi kita bisa menabung dan mengambil uang di mana saja. Kemudian data yang kita masukkan bisa kita rubah dari mana saja. Nah, itu PR yang perlu dihadapi oleh bank. Nah, salah satu jawaban dari ini adalah dengan menerapkan tadi distributed database management system. Jadi di mana nanti kita akan berbagi basis data. Berbagi di sini bukan hanya berbagi share source-nya, tapi bagaimana semuanya itu bisa mengakses dan mengubah data itu satu dengan yang lainnya selalu sinkron. Jadi tidak pernah statis, dalam arti ketika data itu dirubah, otomatis semua data yang berhubungan dengan itu pun akan berubah. Nah, ini salah satu penerapannya. Oke. Nah, dalam penerapan DDBMS tadi tentunya tidak bisa lepas dengan jaringan komputer secara fisik ya. Jadi pada saat, bayangkan saja ketika bank itu membangun jaringan terdistribusi se-Indonesia, tentunya dia harus melalui jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu terjadi apa saja Pak Ahmad? Mari kita bahas. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, ini salah satu bentuk contoh ya, komunikasi yang terjadi di antara mesin
ATM. Kalau teman-teman di atas kotak ya, bilik ATM itu biasanya di atasnya ada antena berbentuk seperti ini nih, seperti yang di kiri nih. Itu namanya antena VSAT, ngarahnya ke atas. Biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena VSAT ini berbasisnya satelit. Tidak berbasis internet yang ada di ground atau di tanah. Nah, satelit ini berfungsi sebagai media pengirim dan penerima sekaligus untuk menyampaikan pesan antara satu VSAT dengan yang lain. Karena sifatnya ini dari atas, sehingga dia lebih cakupannya lebih luas. Halangan, rintangan, dan seterusnya lebih rendah daripada kita menggunakan jaringan yang tertanam di dalam tanah. Nah, teknologi ini merupakan teknologi lama ya, jadi satelit itu bukan teknologi baru, bahkan satelit itu lebih dulu daripada fiber optik. Nah, dulu ini merupakan alternatif pertama ketika komunikasi dilakukan lintas pulau, bahkan lintas benua. Nah, sekarang dengan majunya teknologi sekarang ini, nah, kita muncul yang namanya fiber optik ya. Fiber optik itu tidak hanya di daratan, bahkan fiber optik itu bisa lintas benua. Jadi memang benar-benar masuk di dalam dasar samudra, jadi ditarik. Nah, dengan kecepatan cahaya tentunya ya. Jadi fiber optik itu cara kerjanya adalah ada serat kaca di dalamnya, kemudian dia kecepatannya menyamai kecepatan cahaya. Jadi nanti kalau Anda pelajari lebih lanjut, di dalam pengiriman data melalui cahaya itu ada metode namanya DWDM ya. Nanti Anda cari bagaimana dia memultiplexing cahaya. Jadi cahaya itu diuraikan, nanti kemudian menjadi sinyal, dan sinyal-sinyal itu bisa dititipkan di cahaya itu. Jadi itu sangat luar biasa sekali ya. Bayangkan Anda mengirimkan data melalui sebuah kaca yang dikirim melalui cahaya. Nah, seperti itu minimal cara kerjanya fiber optik. Nah, baik pengiriman dengan menggunakan satelit maupun pengiriman dengan jaringan grounding atau jaringan yang ada di atas tanah, dua-duanya berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, topologi jaringan dan arsitektur jaringan. Nah, topologi jaringan ya, tentunya teman-teman di sini, apalagi yang dari TKJ ya, dari pendidikan atau dari STM dulu yang belajar tentang jaringan sudah tahu betul ya apa itu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Ya. Nah, jadi keterhubungan tadi itu disebut topologi ya. Jadi topologi itu bagaimana kita melakukan suatu konsep ya, menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, kemudian berapa jumlah node-nya yang akan digunakan, kemudian link-nya menggunakan apa, station-nya yang mana, dan kemudian kita mau menggunakan media apa, itu berhubungan dengan topologi jaringan. Nah, topologi jaringan itu punya berbagai macam bentuk ya, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi itu dipengaruhi oleh faktor pemilihan topologinya. Nah, mungkin di sini teman-teman yang dulunya dari TKJ atau mungkin yang sudah pernah belajar tentang jaringan, ada yang bisa memberikan sedikit tanggapan. Kira-kira apa saja sih faktor yang mempengaruhi ketika kita melakukan pemilihan topologi jaringan? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Halo, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Salah satu? Boleh berdiskusi, tidak perlu takut salah ya. Jadi kita di sini belajar bareng. Teman-teman boleh mencoba menjawab ya. Silakan untuk dicoba. Nanti kita akan diskusikan bersama. Siapa? Apa perlu saya panggil? Mungkin coba ya, Mas Muhammad Rizky. Mas Muhammad Rizky, benar. Mas Muhammad Rizky ada hadir? Hadir, Pak. Kira-kira dalam pemilihan topologi jaringan, apa sih Mas salah satu atau beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan? Kalau menurut saya sendiri, pendapat saya, yang paling penting itu apa ya, jangkauannya. Misalnya Jangkauannya ya. Kayak jangkauan ke kota atau se kabupaten atau kayak untuk kampusnya aja gitu loh, Pak. Oke, baik. Jadi jangkauannya ya. Oke, mungkin untuk yang lain bisa memberikan tambahan. Mungkin
Mas Muhammad Naim ya ini ya, kalau nggak salah ya. Mas Muhammad Naim ada? Naim apa Naim ya? Ini saya nggak kelihatan. Naim, Mbak. Maaf, Pak. Naim, silahkan Mas. Mungkin ada pandangan Mas, kira-kira dalam pemilihan topologi jaringan apa yang perlu kita pertimbangkan? Pak, izin menjawab ya, Pak. Ya, Mungkin silahkan. topologi sendiri kan lain. Mungkin kalau menurut saya pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan sebelum memilih suatu topologi itu, yang pertama mungkin segi segi efisien. Mungkin itu sifatnya tuh jaringannya tuh bentuknya lokal atau mungkin antar gedung maupun satu ruangan gitu, Pak. Itu kan juga kita kan harus harus memilih juga sekiranya untuk penggunaan topologi itu tidak tidak mubazir gitu loh, Pak. Jadi mungkin kalau untuk lokal mungkin kita bisa pakai topologi yang kecil, mungkin topologi star kayak gitu, Pak, yang cuma membutuhkan satu switch saja agar bisa saling terhubung kayak gitu. Kalau untuk untuk topologi yang lebih rumit di mesh itu mungkin lebih ke yang antar gedung gitu sih, Pak. Jadi untuk kestabilan jaringannya atau mungkin kayak lalu lintas jaringannya itu lebih tertata, mungkin seperti itu, Pak, kalau dari saya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Muhammad Naim. Baik sekali jawabannya ya. Jadi jawabannya malah lebih mengkerucut, lebih khusus lagi ya. Jadi memang apa yang disampaikan Mas Naim itu benar sekali. Jadi dalam pemilihan itu banyak faktor yang harus diperhatikan ya. Nah, secara global atau secara general, saya rangkum di sini. Yang pertama adalah biaya instalasi ya. Jadi dalam membangun suatu topologi jaringan, Anda perlu memperkirakan yang namanya biaya instalasi. Apakah instalasinya membutuhkan biaya yang besar atau instalasi cukup rumit atau yang lain, Anda harus bisa mempertimbangkan. Kenapa seperti itu? Karena apabila instalasinya itu besar, kemudian fungsinya tidak seberapa, topologi itu berarti kurang tepat untuk diterapkan. Nah, kita harus melihat cost dengan manfaatnya itu apakah sebanding atau tidak. Misalkan saja itu untuk pengiriman hanya dalam internal gedung, kemudian menghabiskan cost yang sangat luar biasa, yaitu mungkin bisa dihindari. Nah, yang pertama adalah biaya instalasi, yang kedua tentang kerumitan instalasi juga. Jadi biaya instalasi itu termasuk di dalamnya adalah kerumitan instalasi. Karena semakin rumit instalasi, biasanya uang jasa atau jasa yang bisa melakukan instalasinya itu nilainya juga cukup mahal. Jadi tidak semua orang bisa melakukan instalasi. Contoh saat ini misalkan kita ingin menggunakan fiber optik. Tentunya teman-teman harus memiliki alat-alat sambungan untuk fiber optik, kemudian konektor-konektornya, metode penyambungannya, dan seterusnya itu pasti biayanya cukup mahal. Nah, yang kedua yaitu biaya komunikasinya ya. Kalau tadi biaya instalasinya, sekarang biaya komunikasinya. Ini berhubungan dengan bandwidth misalkan ya. Kemudian waktu dan biaya dalam pengoperasian sistem berupa pengiriman data dari satu simpul ke simpul yang lainnya. Jadi waktunya ya. Jadi waktunya, biaya komunikasi itu termasuk waktunya. Ketika dibikin jaringan seperti ini atau topologi seperti ini bagaimana gitu ya. Apakah lama, apakah cepat, dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Faktor yang ketiga adalah kehandalan atau frekuensi tingkat kegagalan komunikasi yang terjadi. Nah, kehandalan ini paling krusial ya. Jadi kalau misalkan kita mendesain suatu jaringan dengan memilih suatu topologi tertentu, tingkat kehandalan ini perlu diperhatikan, karena apabila jaringan atau topologi yang kita gunakan itu tidak handal, maka tentunya akan sangat membahayakan. Bayangkan saja misalkan kita dalam membuat jaringan tidak bisa, kita akan melayani semua permintaan dari user atau nasabah. Bayangkan saja di Indonesia ini ada 250 juta orang ya, dan katakan usia produktifnya hanya 100 juta, dan pengguna mobile bankingnya katakan hanya 10% atau sekitar 10 juta orang. Ketika mereka menggunakan mobile banking secara bersamaan, apa yang terjadi transaksinya? 10 juta orang menggunakan mobile banking bersamaan. Kita anggap saja nggak usah 10 juta, hanya 1/1000-nya aja. Jadi 10.000 orang dalam satu waktu menggunakan mobile banking yang secara bersamaan. Nah, itu harus dipertimbangkan bagaimana sistem pelayanannya. Nah, berikutnya adalah ketersediaan ya. Jadi, tingkat kesiapan data yang dapat diakses sebagai antisipasi kegagalan komunikasi. Nah, jadi dalam
merencanakan suatu desain jaringan atau pemilihan topologi ini kita harus memperkirakan ya ketersediaan data yang ingin diakses. Jadi berapa jumlah servernya, kemudian jalurnya lewat mana, apabila ini mati gimana cara backupnya, kemudian apabila dua channel ini mati, kemudian dia harus bagaimana, itu harus dipersiapkan. Sebagai contoh, mungkin dalam kasus 1 tahun kemarin ya, Anda bisa lihat ini bukan jaringan telekomunikasi, tapi jaringan PLN atau listrik. Ketika Jawa diguncang PLN-nya kemarin terkena gangguan itu, bahkan Jakarta pun mati total ya. Jadi itu sangat disayangkan karena harusnya secara konsep pemilihan topologi atau jalur atau arsitektur jaringan ini harus memperhatikan konsep ketersediaan. Jadi ketika misalkan jaringan di sisi itu putus, dia harusnya ada backup-an dari sumber yang lain. Seperti itu misalkan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada topologi yang pertama adalah topologi bus. Nah, Anda bisa lihat di sini topologi bus itu dia punya satu namanya ini backbone. Dalam arti jaringan utama, kemudian setiap workstation atau klien itu terhubung dengan backbone tersebut. Nah, ini punya kelebihan dan kekurangan ya, pasti seperti itu. Kalau kita tinjau dari segi biaya, ini pasti lebih murah karena dia instalasinya lebih sedikit ya. Kemudian kebutuhan kabelnya, kemudian dia tidak membutuhkan banyak percabangan seperti itu. Nah, sedangkan dari segi kehandalan, bayangkan misalkan satu sisi di bagian tengah ini putus. Apakah mungkin workstation yang di sebelah kanan ini bisa berhubungan dengan file server? Nah, seperti itu dari faktor kehandalannya. Jadi berarti kalau misalkan tidak bisa, berarti topologi ini tidak cocok digunakan ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang sangat penting, misalkan perbankan tadi ya. Jadi mungkin ini cocok digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak begitu penting ya, dalam arti tidak mendesak dan tidak membutuhkan request permintaan yang cepat ya, dalam arti seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah topologi star ya. Nah, topologi star ini Anda bisa lihat di sini. Topologi star itu semuanya berpusat di tengah ya. Jadi dia punya server atau punya apapun yang semuanya itu sumbernya di tengah. Nah, kelebihan dari topologi ini adalah semua kecepatannya sama. Jadi untuk mengakses suatu server, dia tidak perlu melewati komputer yang lain ya. Yang kedua, dia langsung bypass, dalam arti dia langsung cepat, dia langsung masuk, minta dan dikembalikan. Nah, namun Anda bisa amati di sini bahwasanya ada kekurangan, yaitu instalasi kabelnya cenderung lebih banyak ya. Biayanya banyak. Yang kedua adalah kalau misalkan satu link mati, dia pun tidak bisa melewati link yang lain karena dia hanya langsung masuk ke server, sama kayak topologi bus tersebut ya. Jadi penerapan kelebihan dan kekurangan ini harus diperhatikan ketika kita akan memilih ini untuk digunakan dalam satu jaringan. Nah, Anda nanti harus bisa mencoba ya, Anda harus bisa mencoba menganalisa masing-masing topologi itu kelebihan kekurangannya apa sih. Jadi nanti Anda dalam mendesain, mengkonsep itu Anda tahu betul kekurangan dan kelebihan yang cocok untuk diterapkan pada kasus yang Anda hadapi. Nah, selanjutnya ada lagi topologi ring ya. Jadi topologi ring ini solusi atas kekurangan dari topologi star tadi ya. Jadi dia selain melingkar, semuanya terhubung jadi satu backbone, tapi backbone-nya itu melingkar. Beda dengan bus ya, jadi bus tadi dia tidak melingkar, dia hanya garis lurus. Kalau ini ekor dan kepalanya itu bersatu ya, dalam arti dia melingkar. Jadi kalau putus satu jalur, dia bisa masih memutar. Ya. Nah, permasalahannya adalah kalau putusnya dua jalur, itu yang repot. Jadi permasalahannya harus Anda rancang sedemikian rupa di awal, harus Anda ibaratnya apa ya, Anda asumsikan ya. Misalkan begini, misalkan begitu, Anda harus bisa memberikan jawaban secara teknikal. Nah, oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah contoh topologi yang paling sering digunakan dan memiliki kehandalan yang luar biasa. Ini adalah topologi mesh. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, apapun bentuk topologinya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan tentunya kelebihan-kelebihan yang didapatkan itu berbanding lurus dengan cost yang dikeluarkan ya. Anda bisa lihat di sini, topologi mesh ini semua satu titik dengan titik yang lain saling berhubungan. Alhasil adalah
cost-nya sangat tinggi sekali karena biaya instalasinya pasti luar biasa karena satu komputer berhubungan dengan sebuah komputer yang lain. Satu komputer berhubungan dengan semua komputer yang lain dan dimanapun servernya berada, maka dia dapat mengakses. Apabila jaringannya yang tengah ini misalkan putus, dia pun masih punya backup jaringan yang melingkar. Nah, ini sangat luar biasa. Tapi tadi timbal baliknya adalah cost-nya sangat tinggi, ya. Kemudian instalasinya sangat rumit, ya. Berarti ini kan kalau Anda lihat, berarti kan setiap titik misalkan terhubung 5. Berarti kalau kita punya berapa titik itu kan berapa pangkat berapa. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, seperti itu. Nah, dari sisi pemrogramannya juga akan sangat rumit ketika request-nya berasal dari banyak node ya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta ketika si perusahaan A atau B ingin menerapkan karena dia punya uang banyak, kemudian kita memilihkan topologi mesh yang sesuai dengan perusahaannya, tidak seperti itu, karena harus diperhatikan pula tentang SDM yang akan mengelolanya, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini apabila komputer ini sebelah kanan ini mati, maka jaringannya tetap bisa ya, melalui komputer yang manapun bisa saling berkomunikasi antara komputer sebelah dan sebelahnya. Jadi tidak harus melewati komputer tersebut. Nah, tadi pada saat Bang tadi ingin mendesain ya DDBMS atau Database Management System yang terdistribusi, pertama tadi kita sudah membahas tentang hubungannya dengan perangkat ya, jaringan komputer yang digunakan dan apa bentuk topologinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arsitektur jaringan komputernya. Jadi tidak hanya membahas database, karena database ini nantinya harus dilewatkan melalui jaringan. Kita harus menarik dari segi hardware, kemudian dari segi media transmisinya, dan baru nanti kita akan membicarakan tentang basis datanya. Nah, kita lihat di sini, ini ada arsitektur client server ya. Jadi teman-teman di sini saya rasa sudah sering melihat ya. Mungkin yang waktu dulu masih muda sering ke warnet itu mesti akan sering melihat ini ya. Jadi ada client, ada server. Jadi satu server kemudian diperebutkan oleh beberapa klien yang terhubung melalui satu jaringan ya. Nah, Anda bisa lihat karakteristiknya yang pertama adalah menggunakan LAN atau Local Area Network untuk mendukung jaringan PC ya. Jadi biasanya menggunakannya LAN ya. Zaman dulu di warnet-warnet itu belum zaman ya pakai WiFi ya. Jadi semuanya masih pakai kabel LAN. Nah, kemudian masing-masing PC memiliki penyimpanan tersendiri. Yang ketiga, berbagi hardware atau software ya. Jadi tentunya klien-klien ini memiliki penyimpanan sendiri yang nantinya dia hanya merequest ya permintaan di servernya. Kemudian dengan cara klien server ini bisa berbagi hardware dan software. Contohnya apa? Nanti Anda coba pelajari ya bagaimana cara sharing printer, kemudian sharing folder ya. Seperti itu. Anda bisa menggunakan satu printer dalam satu jaringan dengan beberapa PC. Jadi misalkan di dalam kelas ini ada 48 anak, kemudian ada 2 printer yang terpasang di dalam kelas. Anda bisa menggunakannya secara bergantian. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu satu orang beli satu printer. Contoh yang Anda bisa lihat secara langsung itu ketika Anda pergi ke fotokopian printing itu ya. Jadi fotokopi di sepanjang jalan Taman Siswa UNES itu, Anda bisa lihat tuh kalau Anda ngeprint di mana, keluarnya di mana ya. Kadang-kadang printer yang di depan muka kita saja nggak ngeluarin kertasnya ya, tahu-tahu ternyata ngeprintnya di sebelah ya. Nah, gitu. Jadi beruntungnya kalau misalkan yang ngeprint cowok, kemudian printnya keluarnya di printernya mbak-mbak yang cantik ya. Jadi saya agak semangat sedikit ya. Tapi kebanyakan sih biasanya hal-hal semacam itu disesuaikan dengan printer yang masih sehat. Jadi kalau di namanya tadi ya di fotokopian printing itu biasanya dari beberapa sekian printer itu ada beberapa yang rusak. Jadi memang printer-printer itu difokuskan untuk printer yang masih sehat saja. Nah, kita akan masuk ke model pertama ya. Jadi dari arsitektur client server ini namanya adalah file server ya. Jadi semua pemrosesan dilakukan pada sisi klien. Jadi model pertama dari client server ini hanya sifatnya meminta. Pemrosesan tetap dilakukan oleh peminta. Nah, satu atau beberapa server terhubungkan dalam jaringan. Jadi berhubungan dalam satu jaringan ya. Nah,
server bertindak sebagai file server. Jadi bertindak sebagai file server maksudnya apa, Pak? Jadi dia hanya menyediakan file saja, tidak menyediakan pemrosesan. Jadi dia hanya tempat menyimpan data saja. Nah, file server bertindak sebagai pengelola file dan memungkinkan klien mengakses file tersebut ya. Mengelola file, tetapi bukan memproses data di dalam file tersebut. Jadi dia hanya mengelola file dan memberikan feedback atau memungkinkan untuk memberikan akses kepada klien yang ingin menggunakan file tersebut. Nah, arsitektur file server contohnya seperti ini. Jadi Anda ada beberapa klien atau PC, ya. Kemudian terhubung dalam satu LAN dan ada satu yang dijadikan file server ya. Biasanya ini digunakan dalam bentuk jaringan sederhana atau ruangan yang kecil ya. Mungkin skala lab atau mungkin skala apa ya? Ruang kantor yang satu ruangan seperti itu mungkin cocok sekali digunakan. Nah, tapi perlu Anda ketahui bahwasanya dalam penggunaan ini setiap klien harus dilengkapi DBMS tersendiri. Nah, masih ada nggak ya ingat singkatannya DBMS apa ini? Mungkin ada yang bisa menjawab nih, DBMS singkatannya apa ya? Database Management System, Pak. Oke, siap, Mas Jenis. Terima kasih ya. Jadi, DBMS itu Database Management System ya. Nah, contohnya seperti apa? Ketika Anda meminta database dari suatu phpMyAdmin misalkan ya. Jadi Anda juga harus menginstal phpMyAdmin di kliennya sendiri. Jadi dia hanya memberikan pengiriman data. Dia harus menginstal DBMS-nya sendiri. Jadi dia tidak bisa isi tugu. Isi tugu itu dalam arti saya hanya butuhkan jawaban, itu nggak bisa, dia harus meminta datanya. Nah, DBMS berinteraksi dengan data yang tersimpan dalam bentuk file pada server ya. Jadi bentuknya file. Kemudian kita lihat di sini aktivitas padan meliputi meminta data dan meminta penguncian data. Jadi meminta data ya. Jadi kalau misalkan kita meminta data, data akan dicarikan, kemudian akan dikirimkan balik. Penguncian data dilakukan agar ketika transmisi tersebut tidak terjadi. Kadang kita bisa membayangkan ya, tadi bayangkan saja kalau misalkan dalam perbankan baru kita mau kirim ya, ternyata ada yang transfer duluan ya. Jadi harus dikunci dulu sampai transfer yang pertama selesai, direkap, kemudian transfer kedua baru dieksekusi. Kalau tidak seperti itu, maka nanti kemungkinan besar bisa terjadi pencatatan yang tidak sesuai. Jadi misalkan transaksi yang pertama belum selesai, sudah ketimpa transaksi yang kedua. Nah, itu yang sangat perlu diperhatikan. Jadi ketika kita melakukan transaksi yang pertama, datanya akan dikunci dulu sampai transaksinya selesai. Setelah selesai, baru akan dibukakan untuk transaksi yang kedua. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kemudian tanggapan dari kliennya adalah memberikan data. Jadi klien juga bisa mengirimkan data. Misalkan apa? Mengisikan data nasabah, mengupdate data nasabah, dan seterusnya. Nah, sama kayak tadi, dia harus mengunci data dan memberikan statusnya. Jadi, ketika katakanlah kita sedang mengubah nomor handphone yang terdaftar dalam perbankan kita, belum sempat dirubah, baru 08 berapa gitu sudah kesimpan, dan kemudian katakanlah ada transaksi yang masuk, kan otomatis tidak masuk ke dalam SMS banking kita. Jadi contohnya seperti itu. Jadi penguncian data diperlukan agar ketika terjadi perubahan data itu tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan dalam pengiriman data. Nah, batasan file server ya. Nah, yang pertama adalah beban jaringan tinggi karena tabel yang dimintakan oleh file server ke klien melalui jaringan. Ya, jadi bebannya tinggi sekali karena tabel yang diminta, kan kemarin teman-teman sudah belajar pembuatan tabel semuanya ya. Jadi dia menyerahkan semuanya ya oleh file server ke klien melalui jaringan. Jadi semuanya disediakan, nah kamu mau apa. Jadi setiap kali ada yang mengakses ke situ, dia opennya open semua. Ya, nanti bedakan dengan arsitektur 2-tier dan 3-tier, nanti akan saya jelaskan. Nah, berikutnya, setiap klien harus memasang DBMS sehingga mengurangi memori. Bayangkan laptopnya teman-teman atau mungkin komputer-komputer yang ada di sisi klien itu harus diinstalasi DBMS sendiri-sendiri, maka pekerjaannya pun akan tambah tinggi ya. Jadi memori yang digunakan pun cukup tinggi. Jadi itu tidak efektif sekali. Harusnya konsep yang terbaik adalah klien itu hanya menerima jawaban saja. Jadi tidak perlu meminta bahan mentah. Jadi misalkan katakanlah
saya meminta pencarian ini, yang dikirim harusnya pencariannya, hasil dari pencariannya, bukan yang datanya, kamu cari sendiri, enggak seperti itu ya. Nah, batasan yang ketiga, klien harus mempunyai kemampuan proses tinggi untuk mendapatkan response time yang bagus ya. Jadi response time itu feedback ya. Jadi kan bisa jadi seperti ini. Kita meminta ke file server kiriman ke kita lagi dikunci karena kita sedang melakukan eksekusi suatu proses. Ternyata kliennya itu lemot sekali ya. Jadi response time-nya buruk. Nah, otomatis akan berpengaruh untuk kinerja file servernya. Nah, ini response time yang bagus ini diperlukan ya agar file server tidak terjadi gangguan seperti itu, karena yang akses nggak cuma 1-2 orang karena banyak ya. Nah, yang keempat, salinan DBMS pada setiap klien harus menjaga integritas database yang dipakai secara bersama-sama. Nah, ini tanggung jawabnya diserahkan kepada programmer. Nah, ini seperti tadi juga ya, jadi integritasnya itu harus bisa dijaga. Misalkan ketika kita harus mengubah ID, nomor handphone, semuanya, berarti database yang digunakan oleh apa ya namanya teller, kemudian si customer service, marketing, manager, dan lain-lain harus sama. Jadi tidak boleh ketika merubah satu nasabah yang di CS-nya beda, yang di tellernya masih data yang lama, kemudian di manajernya data yang lama juga, itu nggak boleh. Harusnya satu dirubah semuanya harus bisa berkaitan. Ya. Itu contoh PR ya. Jadi tadi PR yang harus dikerjakan oleh suatu bank itu pertama ya, membangun jaringan yang terkoneksi, terintegrasi se-Indonesia. Dia harus memilih ya perangkatnya yang bagaimana, kemudian arsitekturnya bagaimana, perancangan topologinya bagaimana, nanti kalau ada gini gimana, kalau ada gempa gimana, kalau misalkan ada tsunami gimana, nanti kalau misalkan listrik mati, PLN di daerah timur mati gimana, itu harus dipikirkan. Jadi tidak semata-mata itu. Nah, lebih dalam daripada itu, kita sebagai orang IT ada hubungannya dengan sisi pemrogramannya ya, sisi pengiriman datanya. Jadi selain infrastruktur, itu teknik untuk pengiriman data dan pemrogramannya pun perlu diperhatikan ya. Nah, makanya nanti ada namanya sistem basis data. Yang kedua ada namanya pemrograman basis data ya. Jadi sistem basis data itu sistem pengirimannya, sedangkan pemrograman basis data itu bagaimana kita mengcoding untuk mengelola basis data tersebut. Nah, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan dulu. Oke, atau cukup bisa saya lanjutkan? Ini nggak pada tidur kan? Tidak, Pak. Oke, Pak. Masih ya, siap ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Untuk berikutnya adalah arsitektur database server. Nah, sekarang kita akan masuk, tadi ada file server, sekarang database server. Kalau dulu yang disimpan itu berupa file, sekarang yang disimpan berupa database ya. Jadi database. Dulu itu menyimpannya dalam bentuk log. Log itu file-file ya, file.txt, file.log ya, .sys itu ya. Sekarang kita nyimpannya pakainya PHP. .db biasanya ya, database. Nah, klien bertanggung jawab dalam mengelola antar muka pemakai, mencakup logika penyajian data, logika pemrosesan data, dan logika aturan bisnisnya. Jadi klien sudah punya tanggung jawab untuk itu semuanya. Nah, database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database ya. Jadi dia hanya bertanggung jawab pada penyimpanan ya, jelas database server, namanya aja server untuk nyimpan. Kemudian pengaksesan atau memberikan hak aksesnya, siapa sih yang meminta, dan seterusnya. Dan pemrosesan database dalam database-nya. Jadi enggak pemrosesan berupa data yang akan dikirimkan kepada end user atau kliennya, tapi hanya pemrosesan data database. Ya, seperti itu. Nah, pengaruh arsitektur database server ya. Nah, database server yang dituntut memiliki kemampuan pemrosesan yang tinggi. Jadi, kalau tadi kliennya juga harus tinggi, file servernya harus tinggi, sekarang database servernya yang tinggi ya. Untuk kliennya rendah tidak apa-apa, karena bebannya sedikit dikurangi, karena pengolahan data dalam database itu dilakukan oleh server. Beban jaringan menjadi berkurang ya, karena kita sifatnya tadi ya, kalau tadi semua tabel diberikan, kalau sekarang hanya yang diminta apa sih?
dia hanya mengembalikan apa yang dia minta. Misalkan kemarin teman-teman pernah mencoba perintah select bintang from bla 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 itu, jadi dia hanya memberikan hasil terakhirnya kemudian dikembalikan kepada si peminta atau kliennya. Berbeda dengan file server tadi, dia memberikan semua tabel keseluruhan. Ini saya sendiri kan seperti itu. Jadi yang ini lebih lebih ringan lagi karena dia hanya memberikan hasil yang dibutuhkan. Nah, autentifikasi pemakai, pemeriksaan integrasi, pemeliharaan data dictionary dilakukan pada database server. Nah, Anda nanti akan mulai mengenal ya namanya hak akses. Jadi misalkan passwordnya apa, kemudian database yang mau diminta database apa, kemudian tabelnya yang apa ya. Itu termasuk pemeriksaan integrasinya ya. Kemudian pemeliharaan data dictionary-nya ya. Misalkan apakah redundancy atau enggak itu sudah di-set dari database servernya. Jadi sisi kliennya hanya sebatas mengirim dan menerima saja. Nah, database server ini merupakan implementasi dari two-tier arsitektur. Kalau yang tadi itu one-tier arsitektur. Kalau ini sudah masuk ke two-tier arsitektur. Jadi dari klien masuk ke server itu sudah ada pengelolaan database servernya. Jadi dia hanya mengeksekusi data yang diminta itu apa, seperti itu. Nah, contohnya ini ya, Anda bisa lihat di sini gambar ini. Di sebelah kiri ini ada two-tier arsitektur, yang sebelah kanan ada three-tier arsitektur ya. Dua-duanya sama, yang di atas ini sisi klien ya. Jadi klien itu pakai user, pakai aplikasi ya, sama. Kemudian dengan menggunakan aplikasi yang dimiliki user tersebut, dia merequest sesuatu melalui jaringan kepada database system. Nah, kalau two-tier arsitektur, dia hanya meminta database sistemnya saja. Jadi, misalkan begini, misalkan satu kelas ini ada 48 anak ya, satu orang, misalkan Mas Muhammad Naim menjadi servernya, laptopnya menjadi server, kemudian semua LAN nyambung ke laptopnya Mas Naim tadi, ya. Sebenarnya bisa loh mengakses PHP yang ada, mengakses PHP MyAdmin ya, atau mungkin database yang ada di situ, localhost-nya Mas Naim tadi diakses untuk 48 orang bisa loh. Jadi tidak harus Anda punya sendiri-sendiri, cukup database-nya ditaruh di laptopnya Mas Muhammad Naim, kemudian yang lainnya mengakses, itu bisa. Tetapi balik lagi karena ini database system, maka yang dikembalikan juga file database. Jadi Anda belum bisa melihat materialnya di luar bentuk database. Jadi Anda ya bisanya melakukan select from laptopnya Mas Naim, database-nya yang mana, kolom tabelnya yang mana, kolomnya apa, aturannya bagaimana, itu bisa. Tapi kembaliannya hanya berupa data ya. Jadi belum final request, jadi permintaan akhirnya belum. Nah, berbeda dengan three-tier arsitektur yang sebelah kanan ini, sebelum masuk ke database system, itu masuk application server. Oke, saya coba ingin bertanya, mungkin ada nggak yang bisa memberikan contoh ya, three-tier itu apa ya? Ada nggak? Belum ya? Oke. Kalau ada nggak yang di sini punya website sendiri gitu? Ada nggak di sini? Mungkin bisa sharing sama saya? Oke ya, belum ada. Nanti, oke, three-tier arsitektur ini contohnya adalah ketika Anda mengakses misalkan ya, mengakses websitenya orang atau mungkin katakanlah UNES punya kita lah, Sikadu itu. Pertanyaannya adalah apakah yang memproses laptop Anda? Tentunya tidak. Anda hanya mengakses lembar-lembar website yang ditaruh di servernya UNES. Jadi HTML atau file.php-nya si UNES yang kita akses tadi, si kadonya UNES itu ada di dalam servernya UNES. Kemudian kita hanya mengakses alamat itu, kemudian si aplikasinya mengambil database yang ada di servernya, mengolahnya, kemudian menampilkan kepada kita. Nah, itu seperti contoh dari application server. Otomatis apa? Otomatis kliennya lebih ringan lagi ya. Contohnya ada aplikasi web. Jadi yang berat adalah sisi servernya. Jadi selain dia menanggung penyimpanan, dia menanggung pemrosesan database, dia juga menanggung namanya application server. Jadi menjembatani antara klien dengan database-nya. Jadi dia langsung memberikan
final akhirnya. Ini hasilnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan permintaan data satu persatu. Otomatis ada networknya pun lebih sedikit ya. Jadi kita gagal jaringan lebih sedikit karena semuanya dieksekusi di dalam application server. Nah, contohnya lagi adalah misalkan Anda menggunakan internet banking ya. Internet banking sama mobile banking itu beda ya. Internet itu diakses menggunakan website pakai browser. Kalau mobile banking itu diakses menggunakan handphone Anda masing-masing. Biasanya sudah ada aplikasi bawaannya. Nah, kalau mobile banking itu mungkin cenderung ke two-tier architecture karena yang melakukan operasionalnya adalah handphone kita. Kita hanya meminta data, kemudian yang mengeksekusi handphone kita. Berbeda dengan internet banking, yang mengeksekusinya langsung servernya sana. Jadi berbeda kecepatan. Makanya sampai hari ini, kenapa internet banking masih dipakai, Pak? Padahal mobile banking itu lebih enak. Karena faktor kecepatan. Ya, jadi internet banking itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan mobile banking. Nah, contoh two-tier ya. Jadi ini contoh penggunaan ya program yang namanya program desktop. Mungkin teman-teman sekarang sedikit jarang menggunakannya ya. Ada beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk pemrograman desktop. Di antaranya adalah Visual Basic ya, kemudian ada Delphi, ada Fox Pro, ya, kemudian ada apa lagi ya? Java ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah Visual Basic. Nah, Visual Basic itu untuk berkoneksi dengan database server MySQL, dia membutuhkan namanya konektor. Konektornya salah satunya adalah MyODBC ya. Contohnya seperti ini. Jadi dia hanya sebatas meminta request, nanti database mengirimkan data balikan. Tapi yang memproses adalah aplikasinya sendiri. Seperti itu. Nah, balik lagi ke three-tier architecture ya. Nah, contohnya ini. Ini melibatkan lapisan server yang lain selain lapisan database server. Jadi, Anda bisa lihat di sini, kalau tadi yang lainnya klien itu langsung masuk ke database server, ya. Sekarang dia cukup mengakses ke application servernya aja. Nanti application servernya yang akan ngambil dari database servernya. Jadi, apa-apa dikerjakan oleh application server. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini ada database ya. Contohnya di server ini ada database, kemudian ada middleware-nya, ada web servernya. Web servernya bisa berupa Apache, Sitami, dan seterusnya. Middleware-nya bisa berupa ASP, CSP, PHP, dan sebagainya. Sedangkan database-nya bisa menggunakan MS Access ya, Oracle, atau menggunakan MySQL bisa. Nah, permintaannya bisa kita cukup lakukan menggunakan browser saja. Nanti browser mengakses pada web server ini, kemudian web server akan meminta ke database mengelolanya dan kemudian langsung menampilkan ke kita. Jadi kita tidak melakukan pekerjaan ya, jadi memori laptop kita aman. Seperti itu. Oke. Nah, keuntungan dari three-tier arsitektur ya. Yang pertama, mudah untuk mengubah DBMS engine ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang bisa menjelaskan nih, kenapa kok mudah ya dalam mengubah DBMS engine. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan ke saya. Silahkan berikan tanggapan, salah nggak apa-apa. Coba aja. Mungkin Mas Nanang Kurniawan masih ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Silahkan Mas, mungkin kenapa kok keuntungan three-tier ini lebih luas ya, ada mudah untuk mengubah DBMS-nya, kenapa Mas? Kalau dari Anda gimana pendapatnya? Mungkin karena itu Pak, lapisannya lebih banyak, jadi lebih mudah untuk diubah. Ya, oke. Makasih Mas Nanang. Mungkin kedua Mas Rashid Salman. Mas Rashid ada nggak Mas Rashid? Ada Pak. Ada ya. Kira-kira apa Mas ini Mas? Kenapa kok DBMS-nya lebih mudah untuk diganti gitu? Karena gimana Mas? Putus? Halo? Oke, mungkin putus koneksinya ya. Jadi
lebih mudah diganti karena DBMS-nya hanya terletak di server saja. Jadi kliennya nggak perlu diganti juga karena kliennya nggak menggunakan DBMS. Jadi Tritier ini sangat cocok sekali digunakan untuk memudahkan atau menyederhanakan dari sebuah arsitektur. Berikutnya adalah memungkinkan pula middle tier ke platform yang berbeda-beda. Ini contohnya misalkan ya, misalkan satu database ya, database-nya pemerintah Indonesia ya berupa KTP. Nah, middle tier-nya bisa berbeda-beda. Jadi yang ke kementerian apa bisa menggunakan apa, kemudian ke kementerian pendidikan menggunakan apa, kemudian misalkan dinas kependudukan menggunakan apa itu bisa dijembatani. Tapi penyimpanannya tetap satu, seperti itu. Nah, jangka panjang yang rendah ya. Jadi ketika menggunakan three-tier arsitektur ini, perubahan-perubahan cukup dilakukan pada middle tier daripada pada aplikasi keseluruhannya. Keuntungan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif ya, yaitu kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan bisnis dengan cepat dengan cara mengubah modul kode daripada mengubah keseluruhan aplikasi. Jadi kita tidak perlu merubah aplikasinya, tapi hanya modul kodenya. Modulnya itu ditaruh di pusat atau di application server. Jadi kita hanya mengubah modul-modulnya saja, otomatis aplikasi ini akan bisa berjalan secara dinamis. Berbeda kita aplikasi statis ya. Aplikasi statis itu ya hanya bisa digunakan sekali itu aja. Dalam arti untuk kepentingan itu ketika dia berubah permintaan, dia tidak bisa menyesuaikan dengan dinamis. Oke. Sebelum saya lanjut ke pokok bahasan database management system, mungkin ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Denis. Berarti application server itu berfungsi sebagai penerjemah antar platform ya, Pak? Ya, benar seperti itu. Jadi contohnya kan yang tadi ya, kita ketika menggunakan semua aplikasi berbasis web, mau mengakses pakai iPhone, mau mengakses pakai Android, kemudian kita mau mengakses pakai Windows 10, Windows 7, Windows 8, atau mau pakai Linux, itu hasilnya sama. Karena balik lagi tadi ya, enaknya kan kita nggak perlu menyesuaikan dengan server tuh pakainya aplikasi apa sih kan, nggak. Dia yang memberikan finalnya. Jadi cukup pakai browser aja, nanti browser itu bisa menampilkan apa yang akan kita butuhkan. Seperti itu. Oke, gitu Mas Denis. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya langsung lanjut aja. Nah, tadi sudah kita bahas ya, jadi dalam PR-nya suatu bank itu dalam membangun itu ya, tadi sudah membangun jaringannya, infrastruktur, kemudian memilih arsitekturnya, bentuk pengiriman datanya. Sekarang adalah pemrosesan datanya. Dan nanti kita akan fokuskan ke namanya Distributed Database Management System. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu ya. Jadi komunikasi database dengan network itu ada beberapa. Yang pertama adalah intranet atau database dalam satu perusahaan. Nah, yang kedua adalah extranet atau database lebih dari satu perusahaan. Ilustrasinya sebagai berikut. Nah, apabila kebutuhan dari informasi atau data tersebut hanya dibutuhkan di dalam dan dia tidak dibutuhkan dari luar, misalkan sebuah perusahaan anak buahnya atau mungkin pegawainya hanya bisa mengakses dari dalam unit saja. Misalkan kalau di UNES itu ada yang namanya SIKEU, Sistem Keuangan UNES ya. Ini yang misalkan dosen ya, kalau mahasiswa mungkin nggak ada. Jadi itu hanya bisa diakses ketika kita masuk ke dalam jaringan internalnya UNES. Selama di kampus bisa diakses, di luar kampus dia nggak bisa diakses. Nah, berbeda dengan extranet ya. Extranet ini bisa diakses dari luar ya, karena memang kepentingannya untuk tadi ya mungkin ya partner collaboration ya. Jadi kolaborasi, kemudian apa ya namanya ya, website atau portal, kemudian sosial media, develop di luar dan seterusnya. Intranet tadi contohnya yang dari sini ada dokumen manajemen kan, kalau dokumen nggak mungkin kan kita membuka untuk orang luar, tetapi tidak menuntut kemungkinan orang luar bisa membuka tapi dengan akses khusus. Jadi kalau intranet itu ditujukan secara umumnya untuk orang dalam, tapi secara khususnya juga bisa dilakukan dari luar. Tapi kebutuhannya hanya untuk internal ya. Kalau extranet memang fokusnya ditunjukkan untuk keluar. Makanya contohnya adalah website, portal, dan sosial media, misalkan seperti itu. Nah,
Bentuk yang ketiga adalah internet ya, database umum ya. Nah, teman-teman ini sudah hidup dalam generasi ini ya, internet. Semuanya serba publik ya. Serba publik, intranet, extranet dijadikan satu, kemudian dihubungkan dengan jaringan namanya internet, bisa diakses di mana saja, kapanpun, dan menggunakan apapun itu internet. Dan ini sangat membawa perubahan sangat signifikan. Anda bisa lihat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan besar itu tak lagi perusahaan gas ya, atau minyak, atau mungkin batu bara, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang sifatnya apa ya, menguasai sumber daya alam, tetapi perusahaan-perusahaan yang besar sekarang adalah perusahaan yang menggunakan teknologi ya. Jadi sebelum yang lain dulu siap-siap untuk berkecimpung di dunia ini, yang lain sudah siap-siap ya. Anda bisa lihat sendiri ya, ada unicorn kita ya, misalkan Tokopedia ya, Bukalapak, Shopee itu. Mungkin di sini bisa memberikan pandangan ke saya enggak, kira-kira Tokopedia itu dapat uangnya dari mana? Mungkin ada yang bisa menjawab ke saya? Salah satu mungkin ada yang memberikan pendapatnya? Izin masuk, Pak. Silahkan, Mas Muhammad Naim. Mungkin di apa namanya, di kayak website kayak gitu kan, mungkin itu memanfaatkan big data ya, Pak. Dan akan nantinya kan itu bisa apa namanya ya, bisa buat apa mungkin di periklanan gitu, Pak. Biasanya kan kalau kita minat di sesuatu, atau kita kayak nyimpan suatu barang di keranjang kita, itu kan nanti bisa dimasukkan ke dalam big data. Berarti artinya orang itu kan minatnya di bagian ini, dan nantinya mungkin di sosial medianya akan diiklankan tentang hal itu. Mungkin itu sih, Pak, tentang big data. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Mungkin tentang menjual untuk ya periklanannya ya Mas ya. Oke, mungkin yang lain mungkin ada yang bisa memberikan pandangan? Yang lainnya? Mas siapa ya ini? Januar Vicky. Mungkin ada nggak Mas Januar Vicky? Ada? Atau Mbak Evi Noviana mungkin. Mbak Evi Noviana ada? Oke, mungkin atau mbak-mbak yang lain mungkin ada yang bisa berikan pandangannya. Oke, mungkin ini sebagian mungkin sudah tertidur mungkin ya. Oke, nah jadi kita bayangkan ya. Jadi yang dicari itu tidak sekedar cash flow ya, atau uang secara mentah ya, tapi uang yang tersimpan di dalam akun ya. Katakanlah misalkan teman-teman di sini sering belanja di Shopee ya, kemudian Tokopedia atau Bukalapak. Ketika Anda beli barang, kemudian konfirmasi ke si penjual ya, kemudian dia katanya ada nih, ketika kita sudah pesan, oke, ternyata dia membatalkan, uangnya kira-kira baliknya ke akun atau langsung ke rekening? Biasanya gimana ya? Mungkin ada yang bisa sharing pengalamannya nih. Oke, mungkin ada yang bisa sharing pengalamannya nih ketika belanja di apa namanya Tokopedia atau Bukalapak gitu. Izin sharing Pak, kalau saya pernah belanja di Shopee, terus saya ngebatalin, terus uangnya itu masuknya ke akun Shopee, kalau di Shopee ada Shopee Pay, nah itu masuknya ke Shopee Pay gitu Pak. Oke, siap, ya benar Mbak Reza ya. Jadi pertama akan masuk ke Shopee Pay ya, sampai nanti kita melengkapi akun rekening kita dan kita mengajukan permohonan untuk dikirim ke rekening kita. Namun Anda perlu catat, selama itu nggak kita ambil ya, itu jumlahnya luar biasa. Katakanlah satu orang pengguna aja punya saldo tersimpan 100.000. Kemudian ada 1 juta pengguna ya di Indonesia yang sama seperti Anda ya. Itu baru Shopee ya, 1 juta itu padahal penduduk Indonesia 250 juta. 1 juta itu hanya berapa? Per 250-nya ya. Jadi 1 juta orang 100.000 di dalam apa ya? Di dalam Shopee tadi. Berarti ada 100 juta orang kalikan 100.000, berarti 100.000-nya 1 juta. Berarti berapa triliun itu ya? Jadi itu baru kalau kita menganggap satu orang menyimpan 100.000. Padahal tengkulak atau pedagang besar tuh nyimpan di akunnya bisa sampai 20 juta, ada yang 15 juta ya. Itu contoh ya. Jadi penggunaan uang yang bisa
simpan ya, diimplementasikan, diinvestasikan untuk hal yang lain. Kemudian ketika katakanlah Shopee itu bangkrut hilang, apakah Anda akan menuntut uang 100.000 itu? Tentunya tidak ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk perputaran untuk bisnis atau hal yang lain. Nah, dan Shopee tidak memaksa Anda untuk memberikan nominal itu karena Anda sendiri yang mengisi ya. Karena Anda mengisi karena Anda butuh ya. Jadi sewaktu-waktu mau digunakan ya silahkan. Contoh ya Gojek juga, kemudian Bukalapak ya sama. Itu yang pertama. Yang kedua benar tadi seperti yang disampaikan tadi bahwasannya menggunakan big datanya untuk memberikan data forecasting ya. Jadi perkiraan ya. Kira-kira mau belanja apa, nanti orang ini sukanya apa, di kawasan ini tuh yang laku apa sih gitu. Hobinya katakanlah orang Padang tuh hobinya belanja apa sih? Orang Jawa Tengah tuh hobinya belanja apa sih? Katakanlah pesisir Laut Jawa itu hobinya beli apa, itu mereka bisa punya datanya. Itu contoh-contoh yang dilakukan mereka ya. Jadi mereka nggak ngambil keuntungan yang gede-gede ya. Tuh. Yang kedua untuk periklanan ya. Jadi jarang sekali mereka mengiklanin barangnya atau mengiklanin sesuatu, tapi cukup membantu orang mengiklankan sesuatu. Jadi misalkan Anda beli paket diamond ya. Paket diamond itu ya barang yang Anda submit itu yang Anda unggah akan ditampilkan di beranda mereka dalam 1 hari 5 kali, misalnya seperti itu ya. Jadi dengan paket top up diamond tadi Anda cukup membayar 50.000 ya, paketnya di terus ya, di pencarian akan taruh di paling atas ya selama 5 hari misalnya seperti itu. Kalau 50.000 itu murah bagi kita pedagang, bayangin kalau ada 1 juta pedagang yang punya pemikiran yang sama dengan kita. Berarti itu ada berapa tuh? 50.000 kalikan 1 juta, berarti 50.000-nya 1 juta. Berarti berapa itu ya? Banyak sekali ya. Jadi mungkin 50 miliar atau 5 triliun, 50 miliaran mungkin ya. Itu hanya dalam waktu 1 hari ya. Belum nanti kalau perkaliannya adalah bulan ya, 1 bulan. Nah itu angka yang fantastis sekali. Makanya Anda tidak perlu tidak perlu ragu ya. Jadi ketika Anda menggunakan online itu mereka safety-nya pasti sangat luar biasa sekali, bahkan keamanannya mungkin setara dengan perbankan ya, karena mereka uang yang beredar pun seperti itu. Tadi kembali lagi ya, Anda bisa lihat sebuah bank itu akan membutuhkan sistem keamanan dan distribusi data yang sangat rumit ya. Jadi jangan heran ketika nanti Anda akan menemukan programmer basis data atau kemudian perancang basis data itu gajinya sebulan sampai 60 juta, 80 juta. Itu mitos atau fakta, Pak? Mungkin fakta, ya. Yang mitos itu ya karena nggak tahu aja ya. Karena bayangin ketika Anda ditantang untuk mendesain suatu jaringannya atau mendesain suatu pengiriman datanya bank ya, di mana ada jutaan orang mengakses data yang sama, Anda tidak boleh lengah ya, dalam arti data itu nggak boleh macet. Itu bisa nggak? Kalau Anda bisa, kenapa nggak? Karena bayangin bank itu setiap transaksi itu dihargai sekitar 6.500. 6.500 ya. Setiap hari itu pasti ada orang dagang, dan orang dagang itu biasanya pagi itu dia ngambil uang, sore dia nabung lagi karena dia untuk pemasukan ya, pencatatan neracanya. Biasanya transaksinya gede-gede. Itu bayangin 6.500 itu kalau sehari dikalikan 1/250-nya penduduk Indonesia aja. 1 juta orang melakukan transaksi perbankan ya. Dengan 6.500 itu berarti sehari perbankan tuh bisa untung sampai 65 miliar lebih. Itu per hari. Bayangin 1 bulan itu berapa triliun. Jadi untuk bayar teman-teman perancang basis data 100 juta sebulan itu bukan perkara yang rumit ya. Itu murah sekali ya. Jadi mereka memanfaatkan itu untuk mengambil resort yang lebih besar lagi. Contohnya seperti itu. Nah itu motivasi buat teman-teman yang nanti ke depan pengen jadi seorang database engineer ya. Nah kita lanjut. Nah, struktur basis data ada 2. Yang pertama terpusat atau centralized, dan yang kedua ada distribusi atau distributed ya. Yang terpusat ini data ditempatkan di satu lokasi saja dan semua lokasi lain mengakses basis data dari lokasi tersebut. Sedangkan yang kedua ini data ditempatkan di banyak tempat lebih dari satu lokasi, tetapi menerapkan suatu mekanisme tertentu untuk membuatnya menjadi satu kesatuan basis data. Nah, sistem distribusi ini berbeda dengan sistem terpisah atau isolated ya. Karena kalau sistem terpisah ini tidak terbuka, jadi dia dipisah-pisah tapi tidak saling berhubungan. Sedangkan kalau terdistribusi itu terpisah-pisah tapi semuanya masih berhubungan. Nah, konsepnya
adalah sebagai berikut ya. Jadi konsep basis data terdistribusi itu yang pertama adalah sistem komputasinya terdistribusi. Maksudnya adalah jumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Jadi komputasinya itu bisa disaringkan ya. Bisa sharing satu dengan yang lain melalui jaringan yang manapun tidak masalah. Nah, kedua, konsep basis data terdistribusi. Kumpulan-kumpulan basis-basis data yang saling berhubungan dengan secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer ya. Jadi nanti kita bisa ngambil data tuh pakai menggunakan union. Jadi datanya diambil dari server yang mana tuh kita bisa satu-satukan. Asalkan nanti mengikuti kaidah-kaidah dari pemecahan basis data. Ya. Yang ketiga, sistem manajemen basis data adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi. Jadi tadi ya, ada sistem komputasinya, ada basis data terdistribusinya, yang berikutnya adalah ada sistem manajemen basis datanya. Kalau Anda menggunakan phpMyAdmin atau SQL, itu ya itu sudah salah satu wujud dari DBMS atau Database Management System, karena Anda bisa langsung manajemen semuanya di situ ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi keuntungan dari basis data terdistribusi yang pertama adalah manajemen data terdistribusi dengan tingkat transparansi yang berbeda ya. Jadi kita nanti bisa melakukan transparansi yang berbeda antara satu jaringan dengan jaringan yang lain, atau satu klien dengan klien yang lain, atau kemudian satu server dengan server yang lain. Nah, keandalan dan ketersediaan datanya itu sangat kuat sekali ya. Jadi karena dia terdistribusi, jadi dia tidak satu pintu atau tidak terpusat, maka dia lebih robust atau lebih kuat. Peningkatan performa ya, jadi tentunya performanya pun meningkat karena tidak berasal dari satu sumber. Jadi sumbernya itu bisa disebar dimanapun. Jadi ibaratnya kalau kita berebutan keran air itu sumurnya nggak cuma satu, tapi sumurnya banyak. Jadi kita bisa mengambil air dari manapun ya. Nah, yang terakhir adalah ekspansi yang lebih mudah ya. Jadi kalau kita sedang memperbaiki yang satu, yang lainnya masih bisa dipakai. Kita mau yang satu mati, kita bisa lewat jalur yang lain. Itu contoh dari keuntungan basis data terdistribusi. Nah, basis data terdistribusi memiliki fungsi tambahan ya. Yang pertama adalah keeping track of data. Jadi dengan adanya basis data terdistribusi ini, kita untuk melihat laju dari pengiriman data atau melakukan pemastian jalur data ini lebih mudah ya untuk memastikannya. Kedua, proses query yang terdistribusi ya. Jadi nanti kita bisa membagi query-nya dimanapun. Jadi kita nggak hanya menyimpan di dalam satu database saja. Yang ketiga, manajemen transaksi yang terdistribusi juga. Kemudian manajemen replikasi data, pemulihan basis data terdistribusi, keamanan, manajemen dictionary kata terdistribusi. Nah, oke. Nah, kita akan masuk ke teknik pemecahan data ya. Sebelum saya masuk ke teknik pemecahan data, mungkin ada yang tanyakan tadi tentang distribution database management system. Ada yang tanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi, distribute database management system ini, hal yang paling krusial adalah teknik memecah datanya ya. Nah, teknik memecah basis datanya yang pertama adalah memecah basis data menjadi unit-unit logika yang disebut fragmen-fragmen yang bisa diassign untuk disimpan di berbagai set. Jadi basis datanya tidak satu server saja, tapi bisa dipecah-pecah menjadi beberapa fragmen. Penggunaan replikasi data yang memungkinkan data tertentu untuk disimpan di lebih dari satu set. Jadi kita juga harus mempertimbangkan namanya replikasi data. Replikasi data itu bukan redundansi data ya. Replikasi data itu meniru atau menduplikat, tapi tidak digunakan dalam satu waktu yang sama. Jadi gini, kalau redundansi itu di dalam satu tabel ada dua data yang sama. Kalau replikasi itu berbeda tabel ya, berbeda database juga. Dia sifatnya untuk cadangan. Yang ketiga, proses alokasi fragmen atau replika fragmen untuk penyimpanan di berbagai set. Jadi, selain tadi sudah dipecah menjadi fragmen-fragmen, kemudian harus direplikasi datanya agar apabila terjadi kegagalan atau apa dia punya cadangan. Dan yang berikutnya adalah harus bisa mengalokasikan fragmen tersebut. Nah,
teknik yang tadi yang meliputi fragmen, kemudian replikasi, kemudian alokasi itu beberapa teknik digunakan dalam DDBMS ya. Nah, informasi yang berhubungan dengan fragmentasi, alokasi, dan replikasi data disimpan dalam sebuah global directory yang diakses oleh aplikasi DDBS ya. Jadi DDBMS ini kurang manajemen sistemnya ya. Jadi ada global directory yang mencatat semuanya. Jadi ini fragmennya dipecah kemana, kemudian alokasinya di mana saja, replikasi mana itu ada yang mencatat. Jadi meskipun dibagi menjadi beberapa part, tapi semuanya sudah tercatat dengan baik. Nah, kita langsung masuk ke metode yang pertama, yaitu fragmentasi data ya. Jadi fragmentasi data dari suatu database ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah fragmentasi horizontal ya. Jadi dipecah secara horizontal. Ini membagi sebuah relasi secara horizontal dengan mengelompokkan baris-baris untuk membuat subset dari tuples. Ya. Contohnya gimana Pak Ahmad? Nanti saya akan coba tunjukkan. Yang kedua, fragmentasi vertikal ya. Ini membagi sebuah relasi secara vertikal berdasarkan kolomnya. Dan yang terakhir adalah fragmentasi hybrid. Hybrid ini gabungan dari horizontal dan vertikal. Nah, sebelum kita melakukan fragmentasi, kita perlu memahami alasan-alasan kenapa sih perlu dilakukannya fragmentasi. Yang pertama adalah penggunaannya. Jadi fragmentasi itu dilakukan karena penggunaan. Jadi data yang kita simpan itu belum tentu semuanya digunakan. Contoh ya, ketika Anda di bank membuat rekening baru, itu bahkan Anda ditanya hobinya apa. Tapi pertanyaannya adalah apakah hobi itu akan digunakan bank terus? Tentunya tidak. Bank mungkin data hobi mungkin digunakan bank untuk beberapa bagian aja, misalkan marketing kartu kredit, kemudian promosi dan seterusnya, tapi dia tidak digunakan untuk transaksi. Jadi sebenarnya data itu nggak diperlukan, makanya dia perlu difragmen. Difragmen yang nggak penting-penting banget dipisah, yang paling penting disendirikan, seperti itu. Yang kedua adalah efisiensi. Konsepnya sama yang tadi, jadi diefisiensikan mana sih yang penting gitu. Kalau yang nggak begitu penting ya nanti dipecah aja. Cuma suatu saat dibutuhkan data tersebut tetap bisa dikembalikan lagi. Nah, yang ketiga adalah paralelisme ya. Jadi ini juga akan berkelanjutan ya. Jadi satu data yang difragmen itu harus bisa paralel. Jadi semuanya harus bisa berhubungan ya. Tidak cuma satu aja. Jadi antar satu dengan yang lain yang difragmen itu tetap saling terkolerasi. Yang keempat adalah keamanan ya. Jadi dengan adanya fragmen ini tentunya lebih aman karena data tidak hanya tersimpan dalam satu server saja atau satu basis data saja. Bayangin kalau misalkan data itu hanya ada di dalam satu lokasi, kemudian lokasi tersebut kena bencana alam, itu maka akan rumit sekali. Makanya mending dipecah kan gitu. Dipecah data sebagian di sana, sebagian di sini. Nah, pemecahannya itu bisa jadi ada tiga macam tadi ya, vertikal, horizontal, atau hybrid. Nah, ada beberapa aturan sebelum kita melakukan fragmentasi. Di antaranya adalah completeness, reconstruction, dan disjointness ya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang completeness ya. Nah, ini adalah ilustrasinya seperti ini. Sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berada dalam satu fragmen. Dalam artian, kalau data itu sangat berkolerasi dengan inti ya, misalkan ya, kayak nomor KTP ya, nomor handphone itu nggak bisa dipecah karena dia berhubungan dengan relasi yang paling utama ya. Nah, ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya, itu nggak boleh dilepas. Jadi dia sebagai penanda penyatunya. Kalau kita sering lihat, kita sering menemui namanya adanya primary key. Nah, semacam itu. Nah, yang kedua adalah reconstruction ya. Sebuah relasi dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Jadi, fragmen-fragmen yang dihasilkan tadi juga harus bisa diutuhkan lagi. Jadi, tidak hanya terpecah-pecah, tapi dia tetap bisa disatukan juga. Nah, ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur datanya. Yang terakhir kita akan masuk dalam poin disjointness ya. Disjointness ini data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data. Jadi
kalau misalkan satu data sudah masuk ke dalam satu fragmen, ya sudah, dia hanya masuk dalam satu fragmen, jangan diikutkan ke fragmen yang lain. Kenapa? Karena nanti kalau dia ada di dalam dua fragmen, tentunya akan rumit dalam sisi pemrogramannya, karena dia harus mencari satu persatu. Kalau misalkan itu hanya di dalam satu fragmen, maka tujuan pengubahan, tujuan penyimpanan itu jelas ada di mana data tersebut berada. Nah, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Kenapa sih kalau yang vertikal nggak apa-apa itu ya? Nah, ini contoh dari fragmentasi horizontal ya. Terdiri dari tuple dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disebut menjadi beberapa subset ya. Tuple itu ya ini, tabel ya. Kalau di bahasa Python itu sering nyebutnya tuple ya. Kalau di database kita nyebutnya tabel ya. Nah, misalkan ada data ini ya, data seperti ini. Ada hillside, valley view, hillside, valley view ini. Akun number-nya ada. Ini kan terlalu banyak nih. Anggap saja misalkan ini ada 1 juta data. Nah, fragmentasi horizontal itu bisa dipecah jadi 2. Misalkan yang hillside di sini semua, yang valley view di sini semua, itu boleh. Ya, berdasarkan branch name. Tapi misalkan kita akan memisah berdasarkan apa ya? Customer name ya bisa juga. Nanti ada bisa memisah berdasarkan Lomen 1 tabel, Cam 2 tabel kedua, Khan tabel ketiga, Green tabel keempat. Tapi perlu Anda ketahui bahwasanya satu konsep dasar dalam fragmentasi adalah untuk efisiensi. Ketika dipecah kok menjadi banyak tapi nggak efisien, itu berarti tidak masuk. Anda harus melihat dulu, yang paling efisien apa sih? Oh, ternyata cukup dirubah berdasarkan branch name-nya aja, karena branch name cuma ada 2. Kalau nggak hillside, ya valley view, seperti itu. Makanya sebagai contoh, tabel deposit ini akan kita pecah menjadi 2 fragmentasi secara horizontal. Yang pertama berdasarkan branch name hillside, dan yang kedua berdasarkan branch name valley view. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah contoh fragmentasi vertikal ya. Fragmentasi vertikal ini membagi atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup ya. Berbeda dengan yang tadi, kita tinggal memotong ya, intinya memotong kemudian membagi 2 ya. Mana yang masuk hillside, mana yang masuk valley view ya. Kalau yang ini yang dipotong kolomnya. Jadi kita memberikan namanya tambahan tuple ID ya, atau ID ya. Jadi ID ini nggak mungkin sama, pasti unik ya. Kita lihat di sini. Ketika pertama contohnya misalkan di sini hillside, Lomen, tabel ID-nya 1. Di sini akun nomor 305, balance-nya 500, tabel ID-nya 1. Kalau saya ingin mengambil semua data miliknya akun nomor 305, tinggal saya select bintang from deposit 4, deposit 3, ya kan? Where tuple ID deposit 4 sama tuple ID deposit 3-nya sama dengan 1. Otomatis nanti dia menyatu lagi. Contohnya seperti itu. Jadi fragmentasinya seperti itu. Nah, contohnya di bank gimana Pak? Nah, data-data ini mungkin setengah ditaruh di Jabar misalkan ya. Setengah ditaruh di Jawa Tengah. Untuk replikasinya ditaruh di Jakarta. Jadi selama tidak ada masalah itu kita cukup mengakses di Jabar sama Jateng aja misalnya seperti itu. Yang di Jakarta hanya untuk replikasi ya. Nah, nanti replikasi itu bahkan ketika kita mengubah data satu nasabah itu dia langsung bisa mengubah juga. Jadi itu sisi programmernya harus dimatangkan. Jadi proses-proses seperti itu harus dipertimbangkan sebelum kita mendesain suatu fragmentasi data. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan mengenai fragmentasi vertikal dan horizontal? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, nah teknik yang kedua adalah replikasi dan alokasi data ya. 2 dan ketiga ini adalah replikasi dan alokasi data ya. Nah, 2 teknik ini berguna untuk meningkatkan ketersediaan ya. Yang berikutnya, kasus paling ekstrim adalah kita menggunakan replikasi keseluruhan basis data terhadap setiap set dalam sistem terdistribusi. Sering disebut namanya fully replicated distributed database ya. Keuntungannya apa? Yang pertama adalah sistem terus beroperasi selama paling tidak satu set tetap berjalan. Sedangkan kelemahannya operasi update menjadi lambat. Jadi karena ini fully replicated ya, jadi direplikasi secara penuh. Maka keuntungannya tadi ya,
Jadi terus beroperasi masih tetap berjalan. Kelemahannya adalah operasinya lambat. Kenapa? Karena dia selalu melakukan ya replika. Jadi secara penuh. Itu yang akan membuat sistem menjadi lambat. Nah, sedangkan kasus paling ekstrimnya adalah tidak ada replikasi ya. Ini sangat ekstrim sekali. Kenapa? Kalau tidak ada replikasi, ketika sumber utamanya diserang atau mengalami kerusakan, otomatis sudah tamat sudah ya. Jadi misalkan bank itu dia nggak punya sistem replikasi, kemudian katakanlah servernya dia nyimpan ada gangguan, ya sudah dia nggak bisa berjalan apapun. Bahkan untuk memulihkan data pengguna pun dia nggak bisa. Nah, itu sangat bahaya. Makanya pertimbangan replikasi itu sangat penting sekali. Jadi kita ibaratnya punya cadangan apabila ada kendala yang tidak diharapkan terjadi. Nah, kasus khusus replikasi parsial atau replikasi sebagian untuk pekerja yang mobil, contohnya adalah untuk sales representatif, financial planner, dan claim adjuster ya. Jadi sales marketing, kemudian yang mencari nasabah asuransi dan semuanya ini contoh dari replikasi parsial. Dia nanti meng-backup dulu, kemudian dia mengupdate ya. Nah, contohnya mereka membawa basis data replikasinya dalam laptop atau tablet dan melakukan sinkronisasi secara periodik dengan server basis data. Jadi dia nanti menyimpan dulu datanya sementara. Misalkan Pak Ahmad ini ya, dia ingin mengambil paket A, kemudian Pak Isnarto mau mengambil paket B dan seterusnya, dia catat dulu di tabel dan tabletnya. Kemudian sambil jalan dia akan data, contohnya seperti itu. Nah, masing-masing fragmen atau salinan dari sebuah fragmen harus di-assign ke set tertentu dalam sistem distribusi. Nah, proses ini disebut distribusi data atau alokasi data ya. Jadi tadi ya sudah di fragmen, kemudian direplikasi. Jangan lupa harus ada alokasinya. Jadi kalau nggak ada alokasinya ngapain di fragmen kan gitu. Kalau nggak ada yang membutuhkan, nggak ada yang siap menerima datanya, itu kenapa harus di fragmen ya? Biarin saja dia di situ tersimpan saja kan gitu. Di fragmen itu biar apa? Biar cepat minimal kan gitu. Misalkan saya butuh transfer Pak Ahmad gitu ya. Anda masukkan nomor rekening saya. Ketika Anda pencet keluar, apakah betul namanya Ahmad Pasyastawa kan gitu. Kan nggak perlu dia menampilkan Ahmad Pasyastawa, hobinya apa, nama ibu kandungnya siapa, tempat lahirnya mana, tanggal lahirnya mana, kan nggak penting itu. Nah, makanya di fragmen aja, dia cukup nomor nasabahnya dan nomor ADKTP dan juga nama saya. Itu juga cukup di fragmen. Nanti kalau butuh tambahan data, baru memanggil fragmen-fragmen yang lainnya. Nah, oke. Cukup sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan tentang topik pembicaraan hari ini tentang Distributed Database Management System. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Untuk ini mungkin cukup ya. Untuk yang lain, teman-teman yang lain ini masih pada hadir atau sudah pada tidur nih, pindah ke alam yang lain nih? Masih hadir, Masih Pak. hadir, Pak. Hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Masih hadir, Pak. Hadir, Pak. Siap ya. Jadi memang kuliah sore itu banyak ini ya, banyak godaan ya. Terutama ketika kita harus kuliah dengan cara virtual ya, karena virtual itu beda dengan ketika kita tetap muka secara langsung ya. Tapi apapun itu, saya harapkan teman-teman tetap bisa belajar ya. Karena tidak semuanya bisa kita berikan di bangku perkuliahan. Anda harus belajar sendiri. Apa-apa yang diberikan oleh dosen, diberikan oleh saya, itu hanya sebatas cara pandang. Kemudian ilmu baru. Ibaratnya kita hanya memberikan kail dan pancing ya, dan umpan. Silahkan Anda mancing sendiri, Anda silahkan kembangkan sendiri. Nah, bagi teman-teman yang tadi ya, kebayang nggak sih ketika Anda sekarang ini lagi belajar DBMS ya, MySQL menggunakan PHP MyAdmin, itu aja sudah rumit Pak, itu rumit Pak Ahmad itu. Bayangin apalagi Anda harus belajar tentang DDBMS ya, Distributed Database Management System, yang database-nya dipecah-pecah, jaraknya jauh, kemudian pemrosesan query-nya dalam 1 menit aja ada lebih dari 10.000 query, terus bagaimana gitu. Nah, tapi ya tentunya Anda tidak boleh menyerah ya, Anda harus belajar terus karena nanti dengan berlatih Anda akan semakin meningkat kemampuannya.
Dan tentunya orang-orang yang punya kemampuan seperti itu gajinya pun tinggi ya, jadi dicari, nggak mungkin nggak, karena tidak semuanya bisa sampai level seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang punya pandangan nantinya ke depan pengen menjadi database engineer, nanti mungkin bisa mendalami sistem basis data lebih lanjut, karena mungkin di dalam kurikulum kita ini sistem basis data mungkin hanya didapatkan satu kali ini aja. Biasanya dikombinasikan dengan pemrograman web ya, jadi nanti bisa menjadi pemrograman web basis data. Jadi kita bisa terkoneksi dengan pemrograman web. Oke, nanti silahkan ya teman-teman, nanti saya stop dulu. Anda bisa buka Elena. Semua materi ada di sana ya. Semua materi sudah saya taruh di sana. Kemudian nanti ada diskusi, ada penugasan, dan ada kehadiran. Nanti Anda silahkan cek di Elena ya. Ini saya buka Elena, nanti agak berat mungkin jaringannya. Nanti Anda bisa cek di Elena masing-masing. Anda bisa download materi hari ini. Kemudian nanti penugasan mungkin akan saya berikan nanti malam. Jadi Anda teman-teman bisa lihat di Elena ya. Oke. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bapak. Silakan Mbak. Videonya nanti di-share apa enggak ya Pak? Soalnya dari tadi tidak. Oke, baik. Nanti insya Allah saya share ya. Nanti saya coba berikan linknya ya. Nanti saya coba share. Nanti bisa saya kaitkan di Elena. Nanti teman-teman bisa mengikuti lewat Elena lagi. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya, ya nanti silahkan Anda cek Elenanya masing-masing ya. Nanti diisi ada. Sudah tampil belum Elenanya ini? Sudah Pak. Ya. Jadi nanti presensinya Anda silahkan diisi, kemudian silahkan nanti Anda cek materinya di sini ya. Sudah ada semua ya. Nanti silahkan Anda download, bisa semuanya. Oke. Mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini. Mari sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Oke, baik, selesai. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali ya. Kurangi bepergian yang tidak penting, tetap jaga protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan dan kondisi ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Ya Mas, silahkan. Terima kasih. Izin live Pak Ahmad. Ya Mbak, silahkan. Oke, saya akhiri semuanya ya.